Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mekanisme aksi antibiotik. Ini lanjutan dari materi tentang antibiotik. Kalau kita melihat gambar yang ada di sini, yang bulat ini adalah sel bakteri. Kemudian bagaimana antibiotik itu dapat menghambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri itu sendiri. Beberapa jenis antibiotik bisa kita lihat dalam gambar ini. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi yang paling luar, yaitu adalah dinding sel bakteri. Ini yang berwarna abu, ini adalah dinding sel bakteri. Kemudian ini perumpamaan yang berwarna hitam ini adalah membran sel bakteri. Di dalam ini adalah sitoplasmanya. Di sini ada DNA-nya atau inti selnya. Dalam hal ini ada DNA, ada genomnya. Kemudian ini adalah ribosomnya, ini adalah metabolitnya. Kita urai satu persatu dari mekanisme aksi bagaimana bakteri itu terhambat pertumbuhannya ataupun mati oleh antibiotik dengan cara yang pertama pada bagian paling luar dari bakteri, yaitu dinding sel. Ini adalah antibiotik-antibiotik yang mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri. Ada golongan sikloserin, vancomycin, bacitracin, penisilin yang sudah kita kenal sekali. Kemudian ada golongan yang baru cephalosporin, monobactam, kemudian golongan-golongan carbapenems, imipenems. Itu merupakan antibiotik-antibiotik yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dengan cara mengganggu sintesis dinding selnya. Kalau kita lihat lebih jelas bagaimana proses dinding sel bisa dihambat sintesisnya. Dinding sel bakteri sintesisnya akan terhambat dengan proses yang disebut pengikatan reseptor. Reseptor apa? Reseptor PBP. PBP ini merupakan reseptor di mana obat akan berikatan dengan reseptor PBP ini, kemudian akan membentuk proses yang namanya transpeptidase. Artinya apa? Ketika si antibiotik menghambat PBP ini, maka proses pembentukan transpeptidase ini juga akan terhambat. Dalam prosesnya, reseptor ini merupakan suatu reseptor yang membantu pembentukan dinding sel bakteri, yaitu melalui jembatan peptidase atau ikatan peptidase. Ikatan peptida ini adalah ikatan protein. Ketika ikatan protein ini bisa dilakukan bisa berjalan dengan baik, maka proses pembentukan dinding sel akan berjalan. Namun antibiotik yang menghambat sintesis ini akan berikatan dengan PBP sehingga akan menghambat proses pembentukan dinding selnya. Akibatnya selanjutnya adalah terjadi aktivasi dari enzim otolitik dalam dinding sel, kemudian sel akan lisis atau mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses yang terjadi adalah yang kedua ini bagaimana membran sel, ini adalah jenis polymyxin, akan dipengaruhi oleh oleh antibiotik sehingga membran sel terganggu, zat-zat yang dibutuhkan oleh sel bisa keluar, sedangkan zat-zat lain yang ada di luar sel ini bisa masuk. Sebagaimana kita ketahui, membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat yang bersifat semi permeabel. Kemudian, ini contohnya adalah lipopeptida dan polymyxin ya. Selanjutnya adalah bagaimana kerja antibiotik dalam menghambat sintesis protein. Kalau kita lihat, ini ilustrasinya, ini merupakan proses sintesis protein yang terjadi di dalam ribosom ya, ini. Ini dihambat oleh antibiotik golongan eritromisin, kloramfenikol, clindamycin atau bahkan tetracycline, spektinomisin dan seterusnya. Namun kedua ini memiliki kerja yang berbeda. Kalau untuk yang
eritromisin dan chloramphenicol bekerja pada subunit 50S inhibitor atau subunit besar dari ribosomnya ini. Sedangkan yang lain itu bekerja pada subunit kecil, yaitu subunit yang 30 ini. Apa peran fungsi subunit-subunit ini? Kalau kita lihat, nah, untuk yang menghambat sintesis protein pada subunit 30S, antibiotik ini akan merubah bentuk ribosom sehingga bentuk kodon juga berubah. Contohnya adalah antibiotik streptomisin. Kemudian untuk tetrasiklin, dia menghambat dengan cara mengganggu perlekatan tRNA pada kompleks mRNA. Ya. Nah, mana kompleksnya? Ini yang dimaksud. Tetrasiklin itu bekerjanya di sini. Dia mengganggu perlekatan tRNA. Ini merupakan tRNA. Ya. Ini tRNA harusnya melekat di sini. Nah, ini yang kemudian dihambat oleh tetrasiklin, sehingga proses pembentukan protein akan gagal terjadi. Sedangkan yang streptomisin ini bekerjanya di sini, dia merubah bentuk kodon. Ketika kodon ini berubah, maka proses pembentukan protein pun juga akan terganggu. Bagaimana dengan unit ribosom 50S yang diganggu oleh chloramphenicol dan eritromisin? Ini adalah modelnya pada subunit yang besar. Untuk chloramphenicol, dia caranya menghambat perpanjangan rantai polipeptida. Harusnya di sini terjadi proses perpanjangan rantai polipeptida. Yang bulat-bulat ini merupakan asam amino yang disambung dengan proses peptidase sintetase dalam ribosom. Ini yang dihambat oleh chloramphenicol sehingga tidak terjadi proses perpanjangan. Kemudian mencegah perjalanan ribosom di sepanjang mRNA itu oleh eritromisin. Ya. Nah, itu cara kerjanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghambat sintesis asam nukleat. Kita lihat ada dua jenis antibiotik ini, ya, menghambat sintesis asam nukleat. Ada quinolones, golongan quinolones dan rifampicin. Untuk rifampicin ini menghambat RNA polimerase, ini pembentukan RNA. Sedangkan fluoroquinolone ini menghambat DNA girase. Keduanya ini berbeda pada proses. Kalau DNA girase ini pada proses replikasi, sedangkan RNA polimerase ini pada proses transkripsi. Fluoroquinolone ini menghambat pada proses pembentukan DNA atau replikasi atau perbanyakan DNA, sedangkan ini pada proses pembentukan RNA atau kita kenal dengan proses transkripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme bagaimana si antibiotik menghambat pembentukan metabolit. Dalam hal ini adalah metabolitnya asam folat. Ada dua jenis proses yang terjadi di sini. Yang satu adalah mengganggu enzim dihidrofolik sintetase dan yang kedua menghambat enzim dihidrofolik acid reduktase. Nah, dua antibiotik ini yang bekerja dengan cara yang berbeda namun dengan tujuan yang sama ini adalah yang pertama sulfonamid, dia menghambat dihidrofolik sintetase. Yang kedua adalah trimetoprim. Ya, dia menghambat enzim dihidrofolik acid reduktase. Nah, ini prosesnya. PABA ini merupakan bahan baku untuk pembentukan yang namanya asam folat. Asam folat itu dibutuhkan untuk pembentukan DNA atau cikal bakal pembentukan partikel-partikel yang dibutuhkan oleh bakteri. Nah, PABA ini akan dirubah menjadi hidrofolik acid, kemudian dihidrofolik acid ini berubah menjadi tetrahidrofolik acid, barulah dia berubah menjadi asam folat, merupakan prekursor pembentukan DNA maupun RNA. Nah, si sulfamethoxazole bekerja di sini, ya. Dia bekerja menghambat si pembentukan PABA menjadi dihidrofolik acid. Sedangkan trimetoprim menghambat dihidrofolik acid berubah menjadi tetrahidrofolik acid. Nah, inilah yang dinamakan dengan asam folat. Nah, ketika ini terjadi, maka pembentukan prekursornya gagal dan bakteri tidak bisa melanjutkan pertumbuhannya. Biasanya antibiotik ini digabung sehingga dia sinergi. Khusus untuk ini diketahui dapat menghasilkan efek sinergi. Maka sering kita dengar ada antibiotik yang namanya kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole atau yang disingkat dengan cotrimoxazole. Nah, ini efeknya yang terjadi, sinergi. Nah, itu mekanisme